اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina shiratal mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. وأشهد أن محمدا عبده وأشهد أن محمدا أفضل المرسلين. اللهم فصل وسلم على محمد ذي القلب الحليم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Idul Adha Assalamualaikum. Di hari yang baik ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Terlebih lagi pada hari raya Idul Adha ini, di mana bukti-bukti ketakwaan itu ditunjukkan salah satunya dengan penyembelihan binatang kurban. Sungguh itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila banu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah min irafati damin wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa azfariha wa ash'ariha." Sesungguhnya tidak beramal pada hari raya Idul Adha dengan amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan membawa tanduk, kuku, dan bulu hewan yang ia sembelih. Riwayat Ibnu Majah. Hadirin hafizukum. Setiap tahun pada bulan Zulhijjah, setiap muslim lekat dengan kata-kata ibadah haji dan kurban. Dalam khutbah kali ini, khatib berusaha menguraikan sedikit tentang bagaimana seharusnya kepribadian yang muncul dari pelaksanaan ibadah haji dan kurban. Maka tema khutbah kali ini adalah kepribadian haji dan mudhohi. Kata haji di sini adalah orang yang telah melaksanakan ibadah haji. Mudhohi adalah orang yang melaksanakan ibadah kurban. Mengapa perlu mengetahui kepribadian haji dan mudhohi? Barangkali banyak orang yang beragama tapi hanya menjalankan rutinitas ibadah tanpa mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya. Jika dipelajari secara mendalam, tidak ada satu aturan pun dalam Islam yang bernilai sia-sia, baik perintah maupun larangan.
pasti terdapat nilai positif bagi manusia. Ayahsabul insan ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Kajian tentang hikmah ibadah haji dan kurban sudah menjadi hidangan setiap bulan Zulhijjah, terutama pada khutbah-khutbah Idul Adha. Namun, ilmu Allah tidak akan pernah habis untuk dipelajari, sehingga setiap kajian memiliki warna dan corak yang berbeda-beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha, as'adakumullah. Setidaknya ada 4 kepribadian bagi seseorang yang menjalankan ibadah haji dan kurban. Yang pertama, kepribadian tauhidi. Ibadah haji dan kurban sama-sama memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang penuh kepatuhan dan ketundukan terhadap Sang Khaliq. Hal ini tercermin dalam lafaz talbiyah yang lazim dikumandangkan oleh para pelaksana ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat dan segala kekuasaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Begitulah ibadah kurban. Menelaah dari sejarahnya. Begitu pula lah ibadah kurban. Menelaah dari sejarahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan keimanan dan ketundukan yang sebenar-benarnya. Ketika anak yang paling disayang harus disembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas shalihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak tersebut sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Anak tersebut menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Tidak ada satu orang tua pun yang tega menyembelih anaknya sendiri, kecuali atas dasar keimanan dan ketundukan kepada yang memiliki alam semesta. Walaupun pada akhirnya Allah menggantinya dengan seekor domba. Dengan demikian, tidak ada keraguan keimanan Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha, as'adakumullah. Yang kedua, kepribadian mujahid atau pejuang. Ibadah haji maupun kurban merupakan ibadah yang membutuhkan kesungguhan dalam menjalankannya. Keduanya diperlukan biaya yang tidak sedikit. Bukan hanya materi. Ibadah haji dilaksanakan penuh perjuangan baik secara fisik maupun psikis. Meninggalkan keluarga, tanah air, jabatan, status, dan mengekang hawa nafsu. Begitu pula lah ibadah kurban. Binatang yang disembelih biasanya dipilih binatang atau hewan terbaik. Setelah disembelih, harus dikuliti, dibersihkan, dipotong-potong, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang berhak.
Hal ini tidak mungkin bisa terlaksana manakala tidak disadari tekad yang kuat dan penuh perjuangan. Ketiga, kepribadian syakirin atau orang-orang yang bersyukur. Islam tidak mengenal paksaan dalam beribadah. Sebagai contoh dalam ibadah sholat, jika tidak bisa berdiri maka diperbolehkan dengan cara duduk. Jika tidak bisa duduk maka diperbolehkan dengan cara berbaring, dan seterusnya hingga salat dengan sama halnya perintah ibadah haji. Kewajiban menjalankannya adalah bagi orang Islam yang mampu. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta. Pada ayat tersebut terdapat kata istata'ah yang artinya adalah sanggup atau mampu. Hal ini menunjukkan betapa beruntungnya orang-orang yang mendapat kesempatan berangkat haji ke Baitullah. Dia adalah satu di antara sekian juta orang yang bisa menjalankan ibadah haji. Oleh karenanya, patut disyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ibadah kurban pun demikian adanya. Untuk bisa mendapatkan hewan kurban membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Apalagi pada zaman sekarang ini, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Allah telah menugerahkan nikmatnya bermelimpah ruah, bahkan tidak akan mungkin dapat menghitungnya. Keempat atau terakhir adalah kepribadian ijtimai atau kepribadian sosial. Ibadah haji dilaksanakan bersama oleh seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Kehadiran mereka menjadikan saling mengenal, saling mengasihi dan menyayangi. Tidak ada lagi perbedaan, baik bangsa, etnis, ras, maupun bahasa, apalagi strata sosial dan strata ekonomi. Selama melaksanakan ibadah haji, mereka belajar arti pentingnya persahabatan, dapat saling menolong, berbagi nasihat, saling mengisi, dan sebagainya. Mereka melupakan perbedaan status di tanah air masing-masing. Semua menjadi satu rasa, satu tujuan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kepribadian sosial akan tertanam dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga ibadah kurban. Secara vertikal, pelaksanaannya semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara horizontal, pembagian daging kurban kepada sesama manusia menunjukkan adanya sikap kepedulian antar sesama manusia. Ibadah kurban juga mendidik arti pengorbanan. Sudah seharusnya hidup saling menolong, melindungi yang lemah, mengangkat segala bentuk keterbelakangan, bersatu padu dalam memperoleh kemenangan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antar kedua saudaramu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Di ayat yang lain Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keempat inilah yang menjadi salah satu sebahagian daripada sebegitu banyak hikmat daripada ibadah haji dan kurban, yaitu kepribadian tauhidi, mujahid, syukur, dan sosial. Semoga kita jamaah yang hadir pada kesempatan berbahagia ini mendapatkan atau memperoleh kepribadian, baik kita sebagai masyarakat biasa atau sebagai santri yang sedang
mengenyam pendidikan di tempat-tempat pondok pesantren yang kita cintai ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah singkat pada pagi yang berbahagia ini. Semua bermanfaat buat kita bersama untuk masa sekarang maupun masa-masa akan datang. Fa'tabiru ya al-absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat ya mujib as-sa'ilin. Allahumma qawwi imanana ya Allah fi hadhihi baldatina Indonesia wa fi ma'hadina dan muhaqqiqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.